Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovatif. Senang sekali saya Noveradi menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat spesial di episode yang pertama ini, Bapak Aris Agung Paiwai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus PJ Wali Kota Batu. Kabarnya baik ya Bapak ya? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik. Iya. Baik, Bapak tadi sudah meresmikan dari ruang podcast ini, studio podcast dan juga ruang tunggu. Ya. Mungkin ada harapan ke depannya Bapak untuk podcast ini lebih maju? Iya, jadi sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan kepada semua teman-teman insan pendidikan, terutama khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bahwa pola kerja kita harus bisa berubah, di mana yang terlalu mengkungkung kita di dalam satuan kerja itu lebih fleksibel lagi. Maka oleh sebab itu saya berharap bahwa semua di lingkungan dinas pendidikan kita harus bisa fleksibel dimanapun bisa bekerja. Tidak hanya tertentu harus mempunyai meja sendiri terus bekerja vakum di situ saja sampai dengan pagi sampai dengan sore, tidak. Maka saya minta kepada semua unit-unit kerja yang ada di dinas pendidikan agar mereka menyeting ruangannya lebih fleksibel lagi, lebih humble lagi, dan lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu. Jadi seperti workspace gitu ya Pak ya? Ya, seperti working space lah, dimanapun mereka bisa bekerja, dimanapun mereka bisa melakukan aktivitas yang memang bagian dari pekerjaan mereka gitu. Iya, baik Bapak. Kita dalam episode yang pertama ini Bapak kita akan membahas terkait dengan yang masih hangat atau yang akan kita lalui. Yang tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak Bapak, yaitu PPDB Jawa Timur tahun 2024. Nah, Bapak, saya juga mendengar kabar gembira untuk Dinas Pendidikan Provinsi mendapatkan penghargaan Bapak terkait dengan PPDB tahun ini. Mungkin bisa diceritakan penghargaan tersebut Bapak? Ya, sebenarnya penghargaan ini adalah bagian dari reward dari teman-teman kita yang berjuang dan bekerja sudah sangat luar biasa mempersiapkan PPDB di tahun 2024-2025 ini. Di mana kita berharap bahwa persiapan kita secara matang akan mengurangi berbagai hal yang kira-kira akan berdampak terhadap terganggunya sistem PPDB yang nanti akan kita laksanakan tahun ajaran 2024-2025. Maka oleh sebab itu karena persiapan kita begitu matang, sosialisasi begitu cepat, pembuatan juknis juga begitu cepat kita lakukan, sehingga masyarakat bisa kita publikasikan secepat mungkin bagaimana sih prosedur dan petunjuk teknis yang dilakukan. Maka oleh sebab itu diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu lalu. Dan ini bagian dari semangat kita untuk terus memperbaiki, membenahi segala sisi terkait dengan persiapan PPDB itu sendiri. Iya, baik Bapak. Ada yang berpendapat Bapak kalau kesuksesan dari kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu juga salah satu faktornya dari kesuksesan pelaksanaan PPDB Jatim itu sendiri Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, pelaksanaan PPDB itu kan bukan hanya bagaimana kita melaksanakan secara petunjuk teknis yang sudah disiapkan, tapi bagaimana langkah-langkah kita untuk mengantisipasi hal-hal yang kira-kira pada tahun sebelumnya kita melakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi itulah kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus memang kita benahi. Nah, kita tidak boleh menutup mata bahwa hal-hal yang menjadi kekurangan, hal-hal yang menjadi kira-kira memang menjadi tantangan buat kita, maka harus kita persiapkan secara dini tahun 2024-2025 ini. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa kita semua yang bertanggung jawab di bidang pendidikan terutama untuk mempersiapkan PPDB, maka harus seluruh komponen harus kita persiapkan secara matang. Baik, mungkin persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 tahap sosialisasi. 6 tahap kita sudah keliling ke berbagai kabupaten kota. Kita sosialisasi, kalau tidak salah ada 1.500 peserta lebih yang kami sosialisasi di 6 wilayah. Nah, kita berharap bahwa dengan sosialisasi ini semakin mematangkan proses persiapan kita untuk melaksanakan PPDB itu sendiri. Di sana pada waktu kita sosialisasi 6 tahap itu ada kepala sekolah, ada
perwakilan dari cabang dinas, ada operator sekolah, yang semua itu adalah bagian yang terpenting di dalam pelaksanaan kegiatan PPDB itu sendiri. Sehingga nanti kalau kita setelah mensosialisasikan ini, kita berharap nanti berkesinambungan. Jadi cabang dinas akan mensosialisasikan juga kepada sekolah-sekolah, kepada orang tua siswa, masyarakat, bahkan MKKS juga melakukan hal yang sama. Sehingga nanti secara masif peraturan, petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bisa dipahami oleh semua pihak. Gitu. Iya, baik Bapak. Untuk langkah-langkah atau strategi yang diambil Bapak Dinas Pendidikan ini untuk kesuksesan PPDB tahun 2024 ini apa saja Bapak? Yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita mulai dengan tahap sosialisasi. Kedua, kita memperkuat tim kita yang menangani PPDB, baik itu ada di cabang dinas maupun di sekolah-sekolah sebagai operator. Kita ingin ada fakta integritas. Oke, bagaimana Bapak? Kenapa perlu ada fakta integritas? Karena kita ingin bahwa semaksimal mungkin kemampuan kita yang kita miliki bisa bekerja berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya fakta integritas ini kan punya tanggung jawab moral kita, bahwa kita harus melaksanakan PPDB ini tidak boleh keluar dari petunjuk teknis yang sudah disiapkan. Maka oleh sebab itu saya dengan nanti kepala cabang dinas akan membuat fakta integritas, saya tanda tangani, mereka juga tanda tangani. Begitu juga nanti di tingkat sekolah, cabang dinas dengan sekolah-sekolah akan menandatangani fakta integritas. Kita berharap dengan adanya fakta integritas ini meneguhkan komitmen kita untuk menyelenggarakan PPDB semurni mungkin, seketat mungkin, dan sejujur-jujurnya dan transparan bagi masyarakat. Gitu. Saya juga pernah mendengar Bapak di acara sosialisasi, salah satunya untuk menyarankan atau justru untuk mendorong jangan sampai kepala sekolah ini membuka pagu lagi gitu Pak. Kalau itu saya pikir memang adalah suatu hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, bahwa ayo kita saling menghormati. Karena kalau ada penambahan pagu berarti tidak komitmen terhadap apa yang menjadi keputusan kita bersama. Itu pun nanti akan berdampak kalau ada penambahan pagu hanya karena ingin membuka keran bagi para siswa yang tidak diterima terus menambah pagu. Ini kan akan berdampak terhadap sekolah-sekolah kita yang swasta, di mana mereka juga berharap bahwa mereka akan mendapatkan pagu yang sama atau siswa pada saat nanti para siswa kita ada yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini saling menghormati, saling memberikan porsi yang sama kan adalah hal yang penting buat kita. Jangan sampai nanti sekolah-sekolah swasta malah mereka tidak mendapatkan porsi yang sama. Maka oleh sebab itu sebenarnya semua sekolah sama bagi kita ya. Cuman karena memang kesempatan yang terbatas dengan jumlah yang terbatas, tapi tidak membuka keran pagu-pagu baru apabila memang sudah terpenuhi. Gitu. Baik Bapak. Juga ada Bapak pernah berpesan kalau segala informasi yang keluar atau mungkin ada pertanyaan dari wartawan atau apa itu hanya satu pintu Pak keluarnya. Jadi begini maksud saya. Jadi kalau ada operator kita, ada kepala sekolah, ada cabang dinas yang tidak paham dengan regulasi yang sudah kita sosialisasikan, maka mereka tidak boleh mengeluarkan putusan atau sesuatu yang kira-kira mereka akan berdampak terhadap keputusan itu sendiri. Maka serahkan saja kepada Dinas Pendidikan, apakah itu melalui TIKP sebagai penanggung jawab PPDB maupun ke atasnya Dinas Pendidikan. Maka saya minta kepada mereka hati-hatilah dalam mengeluarkan kebijakan, hati-hati mengeluarkan keputusan yang tidak dipahami oleh mereka. Karena akan berdampak terhadap kelangsungan penyelenggaraan PPDB itu sendiri. Maka oleh sebab itu mereka harus memahami betul regulasi tunjuk teknisnya. Kalau mereka memahami, berikan penjelasan kepada masyarakat. Tapi kalau mereka tidak memahami, maka kembalikan kepada penanggung jawab utama di dalam penyelenggaraan PPDB itu sendiri. Baik Bapak. Untuk misalkan terjadi ada pelanggaran, nanti apa Pak yang akan diambil? Kita berharap bahwa tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalau ada yang terjadi pelanggaran karena kekhilafan, karena kesengajaan, kan ada teknis-teknis tertentu untuk memberikan punishment, Nah, maka oleh sebab itu kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kalau mereka masih melakukan, maka kita akan menindak, kita akan memberikan sanksi. Itu bagian dari komitmen kita untuk menegakkan agar PPDB ini berjalan baik dan lancar.
Baik Bapak. Sebelum podcast kita akhiri Bapak, mungkin ada closing statement Bapak bisa disampaikan? Mengurus pendidikan itu tidak mudah. Butuh tantangan, butuh effort yang sangat tinggi dan punya rasa tanggung jawab dan juga transparan. Maka oleh sebab itu, mari kita menyelenggarakan pendidikan dengan penuh kesungguhan, dan juga tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan membina dan melatih dan juga mencerdaskan anak-anak bangsa dengan tanggung jawab yang kita punyai. Maka oleh sebab itu, mari kita merasa punya tanggung jawab yang besar agar ini bisa terselenggara dengan baik, lancar, dan juga insya Allah dengan niatan kita yang baik ini, niatan kita yang tulus ini bisa menghasilkan produk-produk anak-anak kita yang berprestasi, berakhlak, dan juga cerdas pastinya. Baik Bapak, satu lagi Bapak mungkin ada himbauan atau ada perintah untuk kepala sekolah atau kepala cabang dinas di wilayah atau di operator sekolah Bapak? Saya nggak banyak, saya cuma menekankan kepada mereka, para kepala sekolah, operator maupun semua yang bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan di sekolah. Mari bangun komitmen kita bersama untuk menjaga integritas. Itu yang penting. Kalau integritas kita jaga, transparansi kita jaga, maka insya Allah semua yang kita laksanakan, semua yang kita kerjakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Bapak Aris. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Baik, mudah-mudahan podcast ini yang pertama ini bisa memberikan semangat baru kita. Amin. Untuk terus memberikan dampak yang baik untuk pendidikan di Jawa Timur. Baik, terima kasih Bapak Aris. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda Insan Edukasi yang sudah setia bersama kami dalam program podcast Kabar Pendidikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube UPT TIKP Dindik Jatim. Saya Yanu Feryadi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech TIKP, terus maju dan inovatif.